judi online itu haram. Termasuk totuan, ngadu pitik, termasuk apa dulu ada porkas itu haram. Terus terang ini saya ngomong apa adanya. Yang mengatakan halal siapa? Jadi semua bentuk judi, totoan itu haram. Tapi beda dengan trading atau jual beli. Sudah ada keterangannya dari Rasulullah bahwa jual beli itu adalah halal. Jadi tidak ada yang diharamkan di sini. Seperti juga investasi. Yang haram itu, yang haram itu adalah rentenir. Mohon maaf itu. Rentenir itu haram sebetulnya. Artinya apa rentenir itu? Meminjamkan uang kepada temannya, tapi meminta bunga. Dan mintanya itu tekan lagi. Aku tak sampai tak sini 1 juta, tapi sampai balik nih 1 juta 200. Ini sudah lain, Pak. Bukan investasi, tapi apa namanya? Nganaknya duit. Nganaknya duit itu secara Islam haram. Mohon maaf nih, saya luruskan saja. Dimanapun itu. Tapi kalau investasi tidak haram, kenapa? Karena investasi ini kita tidak minta, tapi diberi. Diberi apa? Pembagian hasil atau bagi hasil. Jadi kita tidak tekan, cuma menanamkan uangnya diubah nih, kita dikasih bagi hasil. Nah, kalau dikasih ya ditolak ya kurang pintar lah, ya diterima aja, tapi jangan minta. Kalau minta itu berarti kita itu memaksa. Wes aku sampai tak sini duit 10 juta, aku jaluk 11 juta, atau gini 10 juta tak sini sampai setiap bulan sampai kayak aku 500. Amboe gak apa-apa kok, sing penting lek kepingin sampai nggak di jaluk anak anis 500.000, amboe sampai balik nih baru selesai. Ikut jenenge rentenir atau nganakne duit itu haram hukumnya secara Islam. Tapi kembali kepada trading sinyal OPA-LP ini halal. Saya sudah bertanya ini kepada para ulama-ulama itu bahwa trading atau berdagang itu memang halal hukumnya. Terus saya juga kebetulan bapak-bapak ibu-ibu tahun 2017 saya trading sendiri. Tapi kadang loss, kalah, rugi, kadang win, menang, untung. Kadang loss, kadang win, kadang loss. Jadi saya pada waktu itu trading sendiri secara pribadi di Reku, di Indodax, di Binance, OKX dan sebagainya. Tapi saya ketar-ketir, loh, gimana kalau saya loss? Tiba ya loss juga, kadang-kadang menang, untung, kadang-kadang rugi. Nah, setelah itu saya berangan-angan, seandainya saya ketemu dengan trading yang selalu untung tiap hari, ya Allah, mudah-mudahan. Tapi tidak, setelah saya rugi di dalam trading sendiri secara nafsi-nafsi, saya ikut berbagai bisnis online, sebagaimana juga Pak Asto, mungkin Pak Kamari, teman-teman yang lain. Memang pemain lama, Pak, pemain BO atau BO, bisnis online. Saya sudah bolak-balik kena scam, kena tipu mulai tahun 2017. Saya setuju. Kalau ibu-ibu mungkin kena scam 20 juta, 30 juta. Saya kena scam 400 juta. Sebelum masuk ke OPA-LP. Sampai rumah saya itu terus terang ini seperti Pak Astoy, Bromo Suto. Digadang nih. Tapi alhamdulillahnya apa? Setelah saya ikut trading sinyal OPA-LP, alhamdulillah step by step saiki demi saiki iso nyawa utang. Makanya di situ ada trading OPA-LP solusi lunas utang. Ditambah lagi trading sinyal OPA-LP untuk menambah penghasilan, untuk menambah pemberian nafkah kepada keluarga, untuk berbagi. Ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, kadang-kadang memang trading sinyal OPA-LP ini dia difitnah, tahu dia digaibah, dirasani. Sampai untuk melu trading OPA-LP konten, bodoh muntek. Terus saya sudah ngomong kepada para teman-teman yang sudah saya ajak lebih dari 1 bulan. Rata-rata kayak Pak Astoy itu berapa bulan? Gak mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. 5 bulan jalan. 5 bulan. Terus saya ngomong sama teman-teman yang saya ajak trading OPA-LP.
sampean ini di sini trading sejarah Pak LP kira-kira ragu-ragu atau tidak? Maksudnya kira-kira sampean panik, ragu-ragu atau pedih entek modalnya? Enggak Pak ini. Kenapa? Modal saya itu sudah tak ambil. Kapan? 3 bulan yang lalu. Berarti trading sejarah Pak LP rata-rata di bawah saya itu 90% sudah tidak pakai modal. Kenapa? Karena modalnya sudah di WD tadi. Kemenangan. Hampir 90%. Nah, modalnya piro Pak ini? Modalnya cuma 100 cepet. Tapi $100 atau 100 USDT supaya kita bisa trade. Nah, insya Allah dari modal $100 atau 100 USDT, Pak insya Allah ini sesuai dengan fakta 1 bulan lebih 10 hari, insya Allah balik modal. Balik modal. Kenapa? Karena di sini hasilnya itu dikompon. Dikompon itu apa? Digulung antara modal dengan profit. Setiap hari kita awalnya kita trading 2 kali. Bapak-bapak ibu yang sudah ini saya kira ini Moye Segoro sudah pinter-pinter ini bapak-bapak ibu, tapi juga saya sampaikan kepada yang belum paham bahwa trading utama ini kita berdagang ini 2 kali sehari bapak-bapak ibu ya. Kalau siang jam 12 ini sebentar lagi ini lewat 10 WIB, kalau malam jam 8 lewat 10 WIB, serentak melalui grup Telegram, grup WhatsApp. Kebetulan saya memiliki 12 grup. Salah satunya alhamdulillah awalnya ini kembali kepada berapa bulan yang lalu Pak Rasad, kira-kira lebih Pak, 8 bulanan. Oh iya, 7 bulan ya, kurang lebih 7 bulan yang lalu. Itu Pak Rasad itu kenal sama Mbak Luna. Kebetulan Mbak Luna itu ikut duluan sebelum Pak Rasad dan saya. Akhirnya Pak Razak itu diajak oleh Mbak Luna untuk ikut trading di sini karena ketemu di Blitar. Beliau Pak Razak itu mengajak telekonferensi berenam pada waktu itu habis Jumatan, saya masih ingat. Jadi Mbak Luna ngajak Pak Razak itu ngajak teman-temannya, sahabatnya, salah satunya saya. Yang diajak oleh Pak Razak adalah saya, Pak Adi Marinto, Pak Fatih, Pak Sunanto, Pak satunya berapa? Ya, Pak berbuku belum pasti di bawah saya. Jadi yang pertama yang diajak itu kalau tidak salah ya Pak Adi Marinto, ya Pak Razak, terus Pak Fatih, Pak Sunanto. Nah, ada 5 orang termasuk saya. Akhirnya apa? Dari 5 orang itu tidak semuanya ikut atau bahkan masih ragu-ragu. Pak Razak sudah ikut. Akhirnya Pak Razak ngajak saya, otomatis saya di bawahnya Pak Razak begitu. Saya ngajak Pak Asto otomatis di bawah saya. Terus ngajak teman yang ada di Kalimantan yang namanya Pak Muhammad Yusuf. Beliau itu sudah level 6 sekarang di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak. Itu sudah lebih dari 300 di bawahnya Pak Yusuf itu. Terus saya ngajak Pak Halim, Pak Anas Halim itu dari Natuna, Sumatera. Pak Edi, saya tidak punya uang Pak Edi. Loh, masa cuma 100 cepet Pak, saya tidak punya uang. Nggak ikut lama, terus saya telepon lagi. Nggak ikut, bukan karena nggak percaya, bukan. Tapi belum ada modal. Modalnya kan kalau 100 kan berapa Bu? 1.700.000. Akhirnya beliau, saya telepon lagi. Akhirnya dia ikut Pak Edi, saya bisa nggak ikut $50? Boleh. Akhirnya beliau ikut $50. Tapi karena $50 belum menjadi anggota resmi. Supaya bisa jadi anggota resmi harus minimal modal berapa? $100 atau 100 USDT sama dengan 1.725.000 hari ini, lebih sedikit 100.000. Nah, kemudian ditambah lagi akhirnya sekarang alhamdulillahnya Pak Anas Halim itu sudah buka kantor di Natuna karena beliau level 6 sekarang. Dan di Natuna itu ada 2, Pak Anas Halim dengan Pak M Nasir. Pak M Nasir juga mau buka kantor juga, tapi kedisian Pak Asto di sini sebagai artinya penanggung jawab kantor cabang trading OKLP Divitif di Gunung Tulungagung, yaitu Bapak Suhasto. Pak Suhasto ngajak lagi yang namanya Pak Kardo dari Blitar. Pak Kardo ngajak lagi yang di Mojokerto namanya Pak Solikin, Abah Solikin. Berkembanglah, puas, dahsyat.
doakan mudah-mudahan di Gunung Tulungagung ini bisa diratakan supaya apa? Jadi di sini kami tidak usah banyak-banyak Bu, tidak usah terlalu niko-niko. Nah, kita ini harus berbagi kepada sesama. Di sini berbagi yang diutamakan. Berbagi itu apa? Berbagi kebaikan supaya tonggo-tonggo, dulur, sanak saudara, teman, semuanya bisa menambah penghasilan. Itu saja. Jadi berbagi. Yang kedua, ya kita melakukan trading, karena trading ini kita dapat sekitar 2-3% per hari dari modal. Per hari kita dapat hasil di sini bukan tiap bulan Bu, bukan tiap minggu, setiap hari 2 kali hasilnya. Berapa Pak? Tergantung. Kalau 2 kali trading ya sekitar 2%, kalau 3 kali trading ya sekitar 3%. Tergantung. Itu awalnya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu akan ditambah bisa 4 kali trading. Tergantung kalau kita bisa berbagi kepada orang lain. Terus kembali kepada tadi, fitnahan tadi, ghaibah tadi. Oh Pak LP itu bahaya Pak, apa tidak scam? Oh Pak LP itu bisa scam nanti seperti hanya yang pernah saya ikuti. Saya katakan, kalau misalnya oh Pak LP berniat scam, kenapa kok harus mendirikan kantor cabang sampai luas di seluruh Indonesia? Kan tidak masuk akal. Harus scam, meninggalkan kantor, mendirikan kantor, membiayai kantor, ini tidak sedikit membiayai. Ini ditopang dari pusat semuanya, tidak sedikit. Kalau cuma 1-2 ya, katakanlah 1 juta ya, kalau 1-2 kantor. Kalau ada 12 kantor, berapa ratus juta. Kalau memang niat untuk scam, tahu saya buka kantor, Pak. Nah ini, jadi jangan ragu, jangan cemas, jangan takut. Karena di sini insya Allah 1 bulan 10 hari balik Bu. Terus yang kedua, ada orang teman saya nih, Bapak Ibu, itu konglomerat, sugih, Pak Edi, saya mau ikut trading OPLP. Oke, saya mau pasang $2.000. Maaf, sistem tidak memperbolehkan langsung seketika $2.000. Piro Pak Edi? 100 saya, maksimal ya 300 lah. Seperti Pak Kamari ya? 100-300, ojo hati-hati. Loh, saya punya uang banyak, apa ini saya kaya? Saya tahu sampean kaya, tapi kalau sampean hanya sekedar mencari kekayaan diri pribadi, keluar dari OPLP. Tepuk tangan. Bisa 2.000, 3.000 sampai berapa ribu seperti aja bisa, tapi sambil mengajak sambil berbagi kepada sesama, maka boleh meningkatkan modalnya sampai beribu-ribu. Tapi kalau modal pertama baru daftar ya, terus mau pasang 1.000 ditolak. Logikanya, kalau OPLP niat tipu, niat scam, yang banyak-banyak itu udah usah ditolak, ambil langsung ayo. Nah logika ya. Nah ini ada 2 tadi. Pertama, trading OPLP buka kantor sampai 13 kantor. Logikanya, kalau mau tipu-tipu, kalau mau scam, nggak usah buka kantor. Yang pertama. Yang kedua, kalau mau scam, semua orang yang ingin modal gede, terima ya. Mari ngomong, hilang. Selesai. Tapi di sini ditolak. Gitu-gitu. Ditolak. Misalnya ibu langsung pasang 200 dolar. 200 lah. 400 lah maksimal. Ya, begitu. Bapak-bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ditambahin lagi oleh Pak Rasyid ini, karena Pak Rasyid ini adalah, ini semuanya adalah jaringannya Pak Rasyid, termasuk saya di sini juga. Dan alhamdulillah, mungkin Pak Rasyid itu nanti bisa di-spill hasilnya berapa, biar kaget orang Tulungagung di sini. Sungguhan ini, bukan berguyon, saya bukan guyon. Artinya hasilnya ini benar-benar banyak, tapi asalkan sambil berbagi. Kalau nggak berbagi ya banyak lah. Tapi kalau berbagi banyak. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.